Bangsa Indonesia merdeka tetap merdeka, selama hanya masih kita lumbaya. Gerakan untuk menyusup ke dalam kota Banyuwangi 1949. Pada waktu itu utusan dari Divisi Jawa Timur datang dan menghadap Letkol Abdul Rifai di Sugihwaras. Kedatangan utusan itu dengan membawa surat perintah resmi, yang isinya mengenai pengangkatan Letkol Abdul Rifai sebagai Komandan Brigade 3, DM di Jember untuk menggantikan Letkol Sruji yang telah gugur di medan juang sebagai kusuma bangsa demi membentengi Ibu Pertiwi. Dalam hal ini Letkol Abdul Rifai berjanji akan memenuhi surat perintah resmi dan segera berangkat ke pos komando Brigade 3, DM di Jember. Setelah terlebih dahulu berhasil masuk kota Banyuwangi, terutama bila mungkin akan dapat memporak-porandakan pertahanan musuh dan menguasai kembali kota tersebut. Setelah itu Letkol Abdul Rifai memberi perintah kepada Sersan Sahyar dan Sersan Tiari agar membawa pasukan untuk segera masuk ke daerah Macan Putih. Kedua komandan regu bersama anak buah masing-masing dalam perjalanan ternyata terlibat pertempuran dengan pasukan patroli musuh di Desa Sumber Agung, dekat Songgon. Pasukan patroli musuh berkekuatan 2 seksi dengan alat perang serba lengkap. Dalam pertempuran sengit dengan musuh itu, Sersan Sukardi gugur di persada Ibu Pertiwi akibat berondongan senjata otomatis musuh yang tidak henti-hentinya. Setelah dirasa kekuatan tidak seimbang, Sersan Sahyar dan Tiari bersama anak buah terpaksa menghindari musuh dan masuk hutan Jaengan, terus ke desa Paras Tembok yang akhirnya menuju desa Jambewangi, Genteng. Sersan Sahyar bersama pasukan terpaksa harus berpisah dengan Sersan Tiari bersama anak buah untuk mengatur strategi demi keberhasilan perjuangan. Dari Jambewangi pasukan Sahyar bergerak menuju Temuguru terus ke Genteng untuk mengadakan pengacauan di daerah pendudukan musuh. Di samping itu anak buah Sersan Sahyar juga melakukan gerakan dan menghadang serta penyergapan terhadap pasukan patroli Belanda, Cakra di jembatan dekat perkebunan Karangsari. Akan tetapi gerakan pasukan TNI itu ternyata kurang berhasil. Dalam hal ini menyebabkan Sersan Sahyar bersama anak buah bergerak lagi menuju Grembiang dekat Temuguru untuk mengadakan konsolidasi dengan pasukan TNI yang lain. Di Grembiang, Regu Sersan Sahyar bergabung dengan pasukan Letnan Daenuri yang terdiri dari Regu Sersan Kaseri dan Regu Sersan Asmui. Dalam bulan Mei tahun 1949 itu, sekitar jam 22 malam, pasukan Letnan Daenuri tersebut mendapat serangan mendadak oleh pasukan patrol Belanda, Rep dan Cakra. Sebenarnya kekuatan cukup seimbang, karena musuh diperkirakan hanya berkekuatan 1 seksi. Namun pasukan kolonial itu dapat bergerak lebih cepat dengan berbagai jenis kendaraan perang. Lagi pula persenjataan mereka cukup modern, sehingga pertahanan pasukan TNI di Grembiang itu dapat diterobos oleh musuh. Pertempuran berkobar cukup menegangkan. Karena anak buah Kaseri dengan penuh keberanian dan semangat patriotisme yang tinggi melakukan duel, perang tanding, dengan sejumlah serdadu Belanda dan Cakra yang cukup seru dan sengit. Dalam pertempuran yang penuh heroisme itu dan akibat berondongan senjata otomatis musuh menyebabkan 7 prajurit TNI gugur di medan juang sebagai kusuma negara demi mempertahankan kemerdekaan tanah air. Mereka yang telah gugur itu adalah Prada Tukimin, Prada Suwamo, Prada Legiman, Prada Suseno, Prada Bejo, Prada Muhlis dan Prada Suwarso. Kendati demikian perjuangan para prajurit TNI itu ternyata tidak sia-sia. Hal itu terbukti bahwa di pihak musuh juga terdapat korban jiwa, yakni seorang serdadu kolonial terkapar menjadi mayat akibat tikaman senjata tajam seorang prajurit TNI. Di samping itu anak buah Letnan Daenuri juga berhasil merampas sepucuk pistol dari musuh. Sedang para serdadu kolonial yang menderita luka berat dan ringan juga tidak sedikit jumlahnya. Dengan pertempuran seru dan sengit itu, menyebabkan anak buah Letnan Daenuri juga menjadi terpisah dan terpencar-pencar dari pasukan induknya.
Sersan Sahyar bersama anak buah terpaksa bergerak menuju daerah Banyuwangi Selatan untuk melaporkan peristiwa tragis itu kepada Danyon Kapten Sudarmin yang pada waktu itu berada di Desa Selorejo, Kecamatan Bangurejo. Setelah Letnan Daenuri berhasil mengadakan konsolidasi dengan pasukan TNI yang berada di Sugihwaras, pasukan ini mendapat perintah untuk menyerang musuh di perkebunan Kalitakir. Dalam penyerangan itu, Sersan Ashadi, Sersan Juwedi, Sersan Suparjo dan kawan-kawan ditugaskan untuk melakukan pengrusakan kabel-kabel telepon di seluruh perkebunan Kalitakir. Di samping itu Sersan Ashadi bersama rekan-rekannya juga mendapat perintah untuk menghadang pasukan bantuan musuh dari luar perkebunan Kalitakir. Pada waktu itu tidak terduga sama sekali, dengan tiba-tiba datanglah musuh yang langsung melepaskan tembakan cukup gencar kepada Sersan Ashadi dan kawan-kawan. 3 panser wagon dan sebuah truk yang penuh dengan serdadu kolonial itu datang dari Glenmore yang sedang bertugas melakukan patroli. Kedatangan pasukan patroli musuh yang tanpa dihubungi itu ternyata menghambat dan cukup menyulitkan gerakan pasukan Daenuri, bahkan pasukan Letnan Daenuri terpaksa menghadapi musuh dari 2 arah, depan dan belakang. Kendati demikian dengan kegigihan para prajurit Yon Macan Putih dalam pertempuran itu, di pihak TNI ternyata tidak terdapat korban jiwa. Sementara itu di akhir bulan Maret tahun 1949, juga terjadi pertempuran yang cukup menegangkan antara pasukan Kopral Slamet Cokro dan pasukan patroli Belanda, Cakra di dekat hutan Sumberjo. Dalam hal ini anak buah Kopral Slamet Cokro dengan semangat tempur cukup tinggi ternyata berhasil menewaskan sekitar 10 serdadu kolonial serta memporak-porandakan pasukan musuh. Hal itu menyebabkan musuh menjadi penasaran. Dengan tembakan yang gencar dan membabi buta mengakibatkan Kopral Slamet Cokro dan Prada Sadi gugur di medan juang sebagai kusuma negara demi membentengi Ibu Pertiwi. Setelah peristiwa tersebut, pasukan dari Letnan 1 Arifin Joharman di bawah komando Letnan Bambang Kedut yang terdiri dari Regu Sersan Ridwan, Regu Kopral Bagong, Regu Kopral Fadil Jupri yang mendapat dukungan masyarakat setempat melakukan serangan terhadap pos polisi Belanda di Rogo Jampi. Dalam pertempuran cukup seru, anak buah Letnan II Bambang Kedut mampu mengacaukan situasi pertahanan musuh. Di samping itu pasukan Letnan II Bambang Kedut juga berhasil membumi hanguskan depo persediaan bensin musuh di dekat stasiun Karogo Jampi. Pada awal bulan Juni tahun 1949, pasukan Yon Macan Putih dari sektor selatan yang langsung di bawah komando dan Yon Kapten Sudarmin telah berhasil memasuki daerah sektor utara Sugihwaras. Pada waktu itu Letkol Abdul Rifai bersama pasukan telah siap dengan rencana untuk melakukan gerakan menyusup ke dalam kota Banyuwangi. Setelah mengadakan pembagian tugas dan selesai melakukan konsolidasi, Letkol Abdul Rifai beserta pasukan Kie Letnan 1 Suwardi yang diikuti beberapa perwira Yon Macan Putih, antara lain Letnan 1 Suraji dan Pit Darmorianto bersama sejumlah anak buah bergerak untuk menuju kota Banyuwangi. Sebelumnya, pasukan dibagi menjadi 2 bagian. Sebagian yang terdiri dari Regu Sersan Siar dan Regu Sersan Tiari ditugaskan untuk menerobos hutan Bayu. Sebagian yang lain, yang lebih besar, merupakan pasukan induk langsung di bawah komando Letkol Abdul Rifai akan bergerak dan menempuh jalan di luar hutan Bayu. Kendati demikian Letkol Abdul Rifai ternyata mengubah siasat yang telah ditetapkan dan memberi tugas kepada beberapa prajurit TNI untuk menghubungi Sersan Sahyar bersama Sersan Tiari yang telah berada di dalam hutan Bayu agar segera membawa anak buah masing-masing untuk bergabung kembali dengan pasukan induk di tempat yang telah ditentukan. Setelah pasukan Sahyar dan Tiari bergabung kembali dengan pasukan induk, seluruh pasukan Yon Macan Putih di bawah komando Letkol Abdul Rifai bergerak lagi dan meneruskan perjalanan ke tempat tujuan sesuai dengan rencana. Setiba di perkebunan Jersma terjadi pertempuran dengan pasukan patroli musuh yang cukup seru dan sengit. Dalam pertempuran ini, Kopral Tamtomo gugur di persada Ibu Pertiwi akibat terkena sasaran peluru musuh. Seusai pertempuran dengan musuh, seluruh prajurit Yon Macan Putih meneruskan perjalanan dengan lewat Desa Pakel, Durenan, Macan Putih, Pendarungan, Gunung Sari terus masuk ke Desa Banjarsari,
kurang lebih 4 km di sebelah barat kota Banyuwangi. Perjuangan untuk menyusup ke dalam kota Banyuwangi, ternyata cukup berat karena penjagaan musuh di dalam kota Banyuwangi dan sekitarnya cukup ketat dan kuat sekali. Di samping itu, pasukan kolonial tidak segan-segan menghambur-hamburkan peluru untuk menghadang serta mencegah gerakan pasukan gerilyawan TNI yang bermaksud memasuki kota Banyuwangi. Lebih dari itu, anak buah Letkol Abdul Rifai ternyata terus dibayangi oleh musuh yang selalu melepaskan tembakan dengan gencar. Hal itu menyebabkan pasukan gerilyawan TNI tersebut, dari Banjarsari dengan menyusuri pipa air, ledeng, bergerak menuju ke utara. Setiba di Desa Kelir, Kecamatan Gelaga, anak buah Letkol Abdul Rifai terlibat pertempuran dengan pasukan patroli musuh. Setelah ternyata kekuatan tidak seimbang, pasukan gerilyawan TNI itu terpaksa menghindari musuh dan langsung menuju Desa Watu Gepeng untuk mengatur posisi dan strategi. Di desa ini para prajurit Yon Macan Putih disambut dan mendapat tempat beristirahat di rumah kediaman Carik sekarang. Sekretaris Desa, Parman. Pada waktu itu Letkol Abdul Rifai memberi perintah kepada Sersan Sunoto bersama kawan-kawan untuk menyusup ke dalam kota Banyuwangi kembali dengan maksud untuk mengadakan pengacauan. Bahkan bila mungkin untuk melakukan gerakan bumi hangus di dalam kota itu. Sersan Sunoto dan kawan-kawan ternyata berhasil masuk kota Banyuwangi. Di Kampung Klembon, bahkan telah bekerja sama dengan Kopral Ngadeni bersama anak buah yang sudah lebih dahulu berhasil masuk kota Banyuwangi. Di Desa Sukowidi, dan telah berkali-kali mengadakan pengacauan di daerah pendudukan musuh, walaupun hanya di pinggiran kota saja. Penjagaan di dalam kota Banyuwangi terkesan makin ditingkatkan karena agaknya kedatangan Letkol Abdul Rifai beserta anak buah telah diketahui oleh musuh. Bahkan di segala penjuru kota, musuh dengan berbagai jenis kendaraan perang selalu mondar-mandir dan tidak segan-segan melepas kari tembakan dengan gencar apabila dianggap perlu. Dalam hal ini ternyata menggagalkan tugas dan maksud Sersan Sunoto bersama Kopral Ngadeni beserta sejumlah prajurit gerilyawan TNI yang lain untuk membumi hanguskan markas musuh di dalam kota Banyuwan. Sekarang, Asrama Inggrisan. Dalam melakukan gerakan ini Sersan Sunoto, Kopral Napis bersama sejumlah pejuang lainnya ternyata bernasib malang, karena mereka terjebak, yang kemudian dapat ditangkap dan tertawan oleh musuh. Sementara itu, di Desa Watu Gepeng dengan tiba-tiba mendapat serangan musuh secara serentak. Anak buah Letkol Abdul Rifai dengan semangat juang yang tinggi tetap menghadapi serangan pasukan kolonial itu. Pada waktu itu Komandan Letnan 1 Suwardi yang sedang menderita sakit terjebak dan tertangkap oleh musuh. Dalam pertempuran itu musuh lebih unggul dalam segala hal, sehingga para prajurit Yon Macan Putih terpaksa menghindari musuh dan bergerak menuju hutan Telemung untuk mengatur strategi. Sedang pasukan kolonial menjadi penasaran dan tidak mau kehilangan jejak serta terus melakukan pengejaran terhadap lawan. Berkat siasat para gerilyawan TNI, musuh ternyata kehilangan jejak, namun sekitar jam 10 siang anak buah Letkol Abdul Rifai terserang oleh musuh lagi. Dalam pertempuran itu, para prajurit Yon Macan Putih dengan semangat patriotisme yang tinggi mampu mengimbangi gerakan musuh, bahkan juga berhasil mengkalang-kabutkan pasukan kolonial dalam menanggulangi sergapan mereka. Korban di pihak TNI. Hanya Kopral Mulyono menderita luka ringan terkena sasaran peluru musuh di bagian kakinya. Sesuai pertempuran dengan musuh, para prajurit gerilyawan TNI itu terus bergerak dan menuju Desa Jambu, Kecamatan Gelagah. Di desa ini sekitar jam 22 malam, anak buah Letkol Abdul Rifai terlibat kontak senjata lagi dengan pasukan patroli Belanda, Cakra. Pertempuran di Desa Jambu ini ternyata lebih hebat dan seru daripada pertempuran di hutan Telemung dan ternyata Prada Bustam dan Prada Penjol gugur di medan juang sebagai kusuma bangsa demi mempertahankan kemerdekaan tanah air. Sedang Prada Kusmen menderita luka cukup berat akibat terkena hamburan peluru musuh. Kendati demikian dengan siasat cukup jitu, para prajurit gerilyawan TNI berhasil mengelabui musuh, sehingga terjadi pertempuran yang semrawut dan terjadi tembak-menembak antara sesama serdadu kolonial.
Kesempatan baik ini dimanfaatkan oleh para prajurit Yon Macan Putih untuk melepaskan tembak gencar ke arah musuh sambil bergerak mundur untuk mengatur posisi dan strategi. Pertempuran yang terus-menerus dengan musuh ternyata menguras tenaga dan sangat melelahkan para prajurit gerilyawan TNI. Dalam hal ini disebabkan musuh tidak mau kehilangan jejak dan terus mengejar lawan dengan maksud untuk segera dapat menghancurkan pasukan Abdul Rifai. Sebaliknya, para prajurit Yon Macan Putih telah bertekad pantang menyerah kepada musuh dan juga bermaksud untuk segera dapat menghancurkan penjajahan dari bumi tanah air. Untuk memulihkan kembali tenaga dan meningkatkan semangat juang para prajurit gerilyawan TNI, Letkol Abdul Rifai bermaksud memberikan istirahat yang cukup kepada anak buahnya. Tempat istirahat telah ditetapkan, yakni di hutan Bayu Lor, Utara, yang dinilai cukup sunyi dan aman, terutama dari intaian mata-mata musuh. Untuk mencapai hutan Bayu Lor, pasukan Yon Macan Putih harus melakukan perjalanan pintas dengan melewati desa Segobang dan Pakel. Setiba di tempat yang dituju, hutan Bayu Lor, para prajurit gerilyawan TNI itu segera mengadakan konsolidasi dan mengatur posisi sambil beristirahat. Di samping terlalu payah, juga ternyata tidak sedikit anak buah Letkol Abdul Rifai yang menderita sakit. Kendati demikian, perwira menengah TNI itu tetap memberi perintah kepada seluruh anak buah agar Letkol Abdul Rifai yang menderita sakit. Kendati demikian, perwira menengah TNI itu tetap memberi perintah kepada seluruh anak buah agar sambil beristirahat. Mereka harus tetap siap siaga dan meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kolonialis Belanda ternyata telah mencium jejak dan mengerti tempat istirahat Letkol Abdul Rifai bersama pasukannya. Itulah sebabnya musuh tidak membuang-buang waktu yang dianggap cukup baik dan segera melakukan serangan serentak dengan kekuatan yang cukup besar. Serangan serentak dengan tiba-tiba dari musuh ternyata membuat posisi para prajurit Yon Macan Putih cukup sulit. Namun anak buah Letkol Abdul Rifai tidak begitu saja menyerah kepada musuh. Mereka tetap mengadakan perlawanan dengan semangat juang yang cukup tinggi. Betapapun hebat perjuangan dan semangat baja para prajurit Yon Macan Putih, namun musuh ternyata sudah lebih unggul dalam posisinya. Dengan tembakan dari senjata LE oleh serdadu kolonial mengakibatkan Sersan Asmui gugur di persada Ibu Pertiwi. Sedang Letkol Abdul Rifai yang ternyata sudah terkurung rapat oleh musuh, akhirnya terjebak dan tertangkap oleh pasukan kolonial. Setelah perwira menengah TNI itu memberikan jawaban atas pertanyaan komandan pasukan kolonial yang menjebaknya serta mengaku bahwa namanya Abdul Rifai, para serdadu kolonial bersorak-sorai kegirangan, karena merasa telah berhasil dalam menunaikan tugas untuk menjebak lawan. Kendati demikian, sejumlah prajurit TNI yang lain sempat melakukan gerakan menghindar sambil melepaskan tembakan ke arah musuh demi keberhasilan dalam meloloskan diri untuk meneruskan perjuangan nasional melawan penjajahan. Mereka yang terhindar dari jebakan musuh, terus bergerak menuju desa Jambewangi dan juga ternyata berhasil dalam mengadakan konsolidasi dengan para prajurit Yon Macan Putih yang lain. Dari desa ini, para prajurit gerilyawan TNI bangkit kembali untuk berjuang demi menghancurkan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan tanah air. Pengorbanan para prajurit Yon Macan Putih bersama para pejuang yang lain dalam melakukan gerakan untuk menyusup ke dalam kota Banyuwangi ternyata cukup besar. Kendati demikian, dengan dilandasi semangat patriotisme yang tinggi, terutama keimanan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mereka telah bertekad pantang menyerah kepada musuh, terutama demi membela negara dan bangsa. Terjebak dan tertangkapnya Letkol Abdul Rifai bersama beberapa perwira dan sejumlah prajurit Yon Macan Putih oleh pasukan kolonial tidak menggoyahkan mental dan keyakinan mereka untuk meneruskan dan memenangkan perjuangan nasional. Para perwira dan bintara Yon Macan Putih masih ada, seperti Kapten Sudarmin, Letnan 1 Arifin Joharman, Letnan Bambang Kedut, Raffi Ismangun, Sersan Anang Santosa dan lain-lain tetap memimpin anak buah untuk meneruskan perjuangan dalam melawan penjajahan.